Salam sejahtera bagi jemaat. Hari ini kita berada pada perayaan Minggu Sengsara ke-7. Puncak dari seluruh perayaan Minggu Sengsara. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita semua tentu berharap dapat memaknai tiap perayaan Minggu Sengsara itu dengan baik dan tidak terjebak pada rutinitas, ritualitas, dan simbol-simbol tanpa makna. Apalagi perayaan Minggu Sengsara ini dilakukan di tengah situasi dunia yang terancam virus corona. Situasi yang sangat menakutkan, membuat gelisah dan cemas. Saat-saat seperti ini, kita benar-benar membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Karena itu, kita semua butuh transformasi iman, yaitu suatu upaya mengkokohkan kembali iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena mungkin saja kekokohan iman kita yang tadinya kuat itu dapat rapuh dan hancur oleh tekanan, persoalan, dan tantangan yang terlalu berat menindih kehidupan kita. Kekokohan itu tidak saja nampak dalam ritual dan seremoni-seremoni keagamaan seperti ibadah-ibadah ini, tetapi harus nampak dalam 3P. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Sehingga kita mampu menjadi anggota gereja, menjadi seorang Kristen yang tidak kehilangan eksistensi kekristenannya dalam menghadapi realitas tantangan apapun ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Para murid pada zaman Yesus juga mengalami penolakan. Yesus mengingatkan bahwa pilihan untuk mengikutinya adalah pilihan yang dipenuhi dengan banyak tantangan. Mereka dikucilkan dan disiksa, bahkan dibunuh. Orang-orang Kristen pada zaman Yohanes juga berhadapan dengan ajaran keyahudian yang sangat meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Menurut orang-orang Yahudi, seorang Mesias itu adalah tokoh politik besar, seorang raja yang luar biasa. Tetapi menurut orang-orang Kristen, Yesus adalah hamba yang menderita, dan penderitaan itu adalah jalan menuju pemuliaannya sebagai Mesias. Ada pula tantangan dari orang-orang lain yang percaya kepada ajaran Gnostik yang sangat berkontradiksi dengan ajaran kekristenan dan secara otomatis menggoncangkan iman umat percaya pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-4a, bagian firman Tuhan yang disampaikan dalam perayaan Minggu Sengsara ke-7 ini hendak memberi makna bagi hidup kekristenan bahwa panggilan iman untuk mengikuti Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Mengikuti Yesus berarti menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan dan secara otomatis menerima juga penderitaan sebagai jalan yang harus ditempuh. Jalan yang menuju kepada kemuliaan.
Sering terlintas di benak kita, kalau mengikuti Yesus itu pasti ada berkat yang mengalir dengan limpah dalam bejana hidup dan kita akan sejahtera. Karir kita akan menanjak. Masa depan anak-anak kita cemerlang. Bahkan semua masalah kita tuntas. Memang ada berkat yang akan kita tuai. Tetapi bukan berarti kita luput dari serangan badai kehidupan. Tantangan dan persoalan pasti datang mengusik ketenangan kita. Namun kekuatan Roh Kudus Tuhan terus mengalir bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya dan tidak bimbang mengambil keputusan. Sekali lagi perlu saya ingatkan, mengikuti Yesus bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan iman. Itu berarti inti dari mengikuti Yesus adalah membuka diri, melakukan rekomitmen atau pemurnian iman untuk menerima panggilannya supaya ia menahkodai perjalanan kita saat mengarungi samudera kehidupan yang dipenuhi misteri ini. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jangan mengikuti Yesus karena ingin menunjukkan bahwa kitalah yang paling menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan pula mengikuti Yesus dengan memperhitungkan apa untung dan rugi yang akan kita peroleh. Jangan mengikuti Yesus hanya karena terpukau secara emosional atau ikut-ikutan, tetapi ikutlah Yesus dengan tekun dan setia. Kalau kita mengamati, sadar maupun tidak sekarang ini, kita pun berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat dahsyat, yang membutuhkan kepekaan dan kebijaksanaan dalam mengambil langkah yang tepat. Secara internal, misalnya, kita berhadapan dengan kenyataan terjadinya krisis spiritualitas dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang tidak lagi melihat doa, membaca Alkitab dan merenungkannya sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupan imannya. Sehingga waktunya terbuang percuma dalam kehidupan. Kita dituntut misalnya untuk hidup mengampuni, mengasihi, menjaga persaudaraan dan solider dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, ternyata kita hidup dalam dendam dan kebencian. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu mengampuni, mengasihi, menjaga persaudaraan sejati dan membangun solidaritas hidup bersama, maka kita akan menampakkan salib yang penuh kemuliaan itu dalam hidup kita. Secara eksternal, kadang-kadang kebenaran dan keadilan sulit terwujud dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen, kita terjebak untuk turut mempraktekkan ketidakadilan dan kejahatan. Akhirnya, cahaya kemuliaan salib menjadi padam. Teladan penderitaan Kristus hilang tak berbekas. Teriakan Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hanya menjadi slogan kampanye penghias bibir orang-orang percaya. Pandemik COVID-19 juga merupakan salah satu tantangan iman yang sedang melanda pergumulan hidup kita. Serangannya telah memakan banyak korban, termasuk para medis, kaum elit, artis, dan juga para hamba Tuhan, bahkan rakyat biasa.
Serangan COVID-19 juga menyebabkan mau tidak mau, suka tidak suka, terjadi pembatasan sosial sesuai dengan keputusan pemerintah demi kepentingan dan keselamatan banyak orang. Orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus peka terhadap tantangan ini dan bijaksana dalam menyikapinya. Orang-orang yang mau mengikuti Yesus selalu akan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Selalu solider dan penuh kasih, sama seperti apa yang telah diteladankan Tuhan Yesus bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman ini, marilah kita meresapi kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita sendiri. Marilah kita bertekun dalam doa serta menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Katakanlah kepada satu dengan yang lain, kuatkanlah hatimu, kamu tidak sendiri. Katakanlah pula kepada para medis, penderita, dan keluarga, kuatkanlah hatimu, kamu tidak sendiri. Katakanlah kepada semua orang yang takut, gelisah, dan putus asa, kuatkanlah hatimu, kamu tidak sendiri. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita yang mendengarkan firman-Nya dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.